Bikin semua terkejut. Pengakuan mengejutkan Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 dikalahkan Thailand di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Gegerkan benua Asia. Pelatih Australia nekat ambil keputusan ini jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Bikin semua kaget. Pengakuan mengejutkan Jordi Amat jelang laga perdana kualifikasi Piala Dunia Round 3. Bikin semua terkejut. Pengakuan mengejutkan Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 dikalahkan Thailand di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, seakan mengirimkan isyarat penting kepada seluruh pemainnya dalam pertandingan kontra Thailand. Skuad Garuda Nusantara menderita kekalahan dengan skor 0-2 pada pertandingan kedua mereka di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Menghadapi Thailand, Timnas Indonesia U20 sudah tertinggal sejak menit ke-10 akibat gol Chailan Tanadon Rian yang memaksimalkan kesalahan dari Rahmat Syawal. Skor 0-1 mengakhiri babak pertama, dan Timnas Indonesia U20 sempat berupaya keras untuk menyamakan skor di paruh kedua. Namun, sebuah serangan balik yang dimotori dan diselesaikan oleh Ratap Humpan Hechon pada akhir babak kedua membuat pertandingan berakhir dengan skor 0-2. Ada kontroversi mengenai wasit di akhir laga karena Min Gyu Huang menolak untuk menghentikan pertandingan setelah pemain Timnas Indonesia U20 yang hendak meraih bola sebelum terciptanya gol kedua Thailand. Namun begitu, pertandingan sudah rampung dan Timnas Indonesia U20 diputuskan menderita kekalahan dalam laga ini. Terlepas dari hal tersebut, Indra Syafri mengisyaratkan satu hal kepada para pemainnya, yang tergambar sejak awal permainan. Sang pelatih asal Sumatera Barat itu tidak takut untuk mengubah susunan pemain awalnya hingga 5 pemain setelah kemenangan atas Argentina dengan skor 2-1 pada Rabu, 28 Agustus 2024, lalu. Dia bersedia untuk merotasi susunan pemainnya, demi memberikan menit bermain kepada mereka yang belum mendapatkan kesempatan. Ada beberapa pemain yang bersinar dari laga kontra Argentina, seperti Mauri Simon dan Muhammad Ragil, yang menjadi starter dalam duel kontra Thailand. Namun, Indra Syafri juga menurunkan para pemain relatif baru seperti Rahmat Syawal dan kiper Iwayan Arta. Dia bersedia mengambil risiko tersebut. Bahkan, ketika Garuda Nusantara membutuhkan gol pada paruh kedua, dia tidak terburu-buru menurunkan para pemain andalannya, dengan justru memberi kesempatan bermain kepada mereka yang belum dapat kesempatan. Kiper pelapis Rifki Tovani pun diturunkan, bersamaan dengan gelandang Persija Jakarta, Aditya Warman. Pesannya adalah dia mengutamakan menit bermain kepada anak-anak asuhannya, bahwa ini adalah pertandingan persahabatan. Sebab, tujuannya adalah memberi pengalaman dan meramu tim sebelum laga yang sesungguhnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U20 akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa pada akhir September mendatang. Gegerkan benua Asia. Pelatih Australia nekat ambil keputusan ini jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, telah mengumumkan nama-nama pasukan yang bakal turun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, Tesoceros akan menjamu Bahrain, 5 September 2024, lalu melawat ke markas Timnas Indonesia, 10 September 2024. Timnas Australia akan menjamu Bahrain di Stadion Robina. Keputusan ini bersejarah, karena kali pertama timnas senior negeri Kanguru ini bermain di wilayah Gold Coast.
Arnold memilih para pemain yang sebagian besar menjadi kekuatan inti kala menekuk Bangladesh 2-0 dan Palestina 5-0 pada kualifikasi putaran kedua. Beberapa nama tambahan sudah kembali, seperti Craig Godwin, Al-Wehda FC, dan Kapten Matteo Ryan, AS Roma, setelah sempat beristirahat pada medio Juni 2024. Dua penggawa penting yang kembali dari cedera juga sudah siap tempur, yakni Louis Miller, Hibernian FC, dan Aiden O'Neil, Standard de Liège. Satu nama yang layak menjadi atensi lini pertahanan musuh, termasuk timnas Indonesia, adalah Awer Mabil, Grasshopper Club Zurich. Nama ini tengah menjulang di Liga Swiss, setelah tampil mengesankan. Terkini, ia terlibat dalam 8 proses gol di kancah Piala Swiss. Nama lain yang punya preferensi tinggi membahayakan musuh adalah penggawa Bayern Munchen, Nestori Irankunda, Paul Izzo, Randers FC, dan Harry Soutar, Sheffield United FC. Ada juga penghuni klub Liga Italia Serie A Parma, yakni Alessandro Circati. Begitu juga sang pendatang baru Bundesliga, Jackson Irvine dan Conor Metcalfe, FC St. Pauli, yang siap memberi kekuatan dahsyat di kubu Aussie. Arnold tak melupakan jagoan lokal Gold Coast, yakni Kirous, Heart of Midlothian FC, dan Cam Devlin. Fokus kami adalah memaksimalkan 2 laga pembuka dengan hasil maksimal, yakni kemenangan. 6 angka dalam 2 laga awal akan membangun tim ini, sekaligus momentum luar biasa agar terus di jalan kemenangan, sebut Arnold. Satu yang unik, ternyata pilihan Graham Arnold tak serta-merta mendapat sambutan positif dari publik Australia. Di lini masa media sosial, berseliweran komentar bernada kritik. Sebagian besar dari publik Australia mempertanyakan ketiadaan jagoan utama mereka, Alex Robertson. Pemain asal Cardiff City ini memang menjadi motor serangan tim Kanguru sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, serta aksi mereka beberapa waktu lalu di Piala Asia. Bikin semua kaget. Pengakuan mengejutkan Jordi Amat jelang laga perdana kualifikasi Piala Dunia Round 3. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, mengaku sangat sedih tidak bisa bergabung bersama Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena belum sembuh dari cedera. Pada Kamis 29 Agustus pagi WIB, PSSI telah mengumumkan ke-26 pemain yang dipanggil Shin Taeyong untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari ke-26 pemain yang dipanggil, tidak ada nama Jordi Amat. Hal tersebut dikarenakan sang pemain masih cedera dan sedang dalam tahap pemulihan. Sayangnya, hingga waktu pemanggilan, Jordi Amat tidak kunjung pulih. Sehingga, Jordi Amat merasa sangat sedih tidak bisa membela Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para penggemar Indonesia yang terhormat, dengan perasaan sedih saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak bisa bergabung dengan Timnas untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayangnya belum memungkinkan, kata Jordi Amat dalam postingan terakhir di akun Instagramnya, Jordi Amat 5. Meski begitu, saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di Timnas dan seluruh Indonesia akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian, dan saya tidak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian, tambahnya.